Polda Lampung akan mencari warga hilang yang diduga bergabung kelompok Gavatar. Antisipasi serangan teror, polisi kembali menggelar razia bahan peledak di jalan lintas Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Perkembangan terakhir korban kelompok Gavatar di Lampung akan menjadi sajian utama berita hari ini. Polda Lampung akan mencari warga yang dilaporkan hilang dan diduga bergabung dengan Gavatar. Selain itu, kami juga akan menghadirkan razia bahan peledak di jalan lintas Sumatera yang digiatkan setelah terjadi serangan teror di Jakarta. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini. Inilah iNews Lampung selengkapnya. Ya pemirsa, Polda Lampung akan menindaklanjuti laporan sejumlah orang hilang yang diduga ikut gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Saat ini Polda sedang menyelidiki perkembangan Gavatar di Lampung, termasuk mencari warga yang dilaporkan hilang. Hingga saat ini sedikitnya sudah 27 warga Lampung dilaporkan hilang dan diduga mengikuti kelompok Gavatar. Meski begitu, warga hilang yang dilaporkan ke kepolisian baru 11 orang. Mereka adalah warga Bandar Lampung, Lampung Tengah, dan Mesuji. Warga Lampung yang dinyatakan hilang dan diduga ikut kelompok Gavatar antara lain Adam Rizky PNS Lapas Anak, warga Jagabaya 1 lingkungan 2 Sukarame Bandar Lampung. Adam dinyatakan meninggalkan keluarganya sejak sebulan lalu. Nirmatano, warga Perum Korpri Waihui bersama istri dan anaknya, Caroline dan Sinde Sirena Mahardika. Mereka pergi dan meninggalkan rumahnya sejak 2 bulan lalu. Kemudian Yuliawati, seorang guru di SD Tanjung Mas Kabupaten Mesuji, hilang bersama kedua anaknya Nurzulita Sari 12 tahun dan Wira Hadi Kusuma 6 tahun. Kemudian 4 warga Kabupaten Lampung Tengah yaitu Karjan, warga Kampung Fajar Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Misnan dan Nabil, warga Kampung Kurnia Mataram, serta Handoko, warga Kampung Fajar Agung Lampung Tengah. Selain itu, di Lampung Utara dilaporkan 15 orang juga menghilang. Terakhir, Yeryadi bersama istri dan 2 anaknya menghilang dari rumahnya 5 hari lalu. Keluarga ini diduga juga ikut kelompok Gavatar. Kapolda Lampung Brigjen Iki Edwin mengatakan, Polda Lampung masih menyelidiki perkembangan pergerakan Gavatar. Polda juga mencari tahu modus hilangnya warga Lampung yang diduga ikut Gavatar. Kan proses orang hilang itu kan tetap dijalankan, dicari. Kita buat daftar pencarian orang, kalau nggak itu kan begitu aja. Gitu. Untuk di wilayah Lampung sendiri kita sudah ada data 12 orang Pak yang hilang. Untuk dari Polda sendiri solusinya gimana Pak? Solusinya tetap dibantu, namanya orang asal murni orang hilang, nanti dibantu Polrestabes juga pasti mengeluarkan anggotanya supaya mencari gitu. Sementara keluarga yang kehilangan anggota keluarganya berharap polisi segera menemukan anggota keluarga mereka yang dinyatakan hilang agar kembali ke Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi melaporkan. Sampai saat ini sedikitnya sudah 28 warga Lampung yang dilaporkan hilang tanpa diketahui jejaknya. Mereka diduga pergi ke Kalimantan untuk bergabung dengan kelompok Gavatar. Mereka berasal dari berbagai kabupaten kota di Lampung. Dari 28 warga Lampung yang diduga menghilang ikut Gavatar, 15 diantaranya dari Lampung Utara. 9 orang dari Lampung Tengah, termasuk Dr. Rika yang kini sudah kembali. 3 orang lagi dari Bandar Lampung dan 1 orang dari Mesuji. Sejak kasus Dr. Rika mencuat, warga Lampung yang menyatakan kehilangan anggota keluarga di Lampung terus bermunculan. Terakhir, hilangnya 1 keluarga di Lampung Utara.
Keluarga yang terdiri dari 4 orang ini diduga juga ikut Gavatar. Sebelumnya, seorang PNS Lapas Anak Bandar Lampung bersama Adam Rizky juga dilaporkan menghilang. Pria berusia 25 tahun ini diduga juga ikut gerakan Gavatar. Disusul kemudian Nirma Tano bersama anak dan 2 istrinya juga menghilang. PNS di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung ini diduga juga ikut Gavatar. Selain itu, seorang buruh di Lampung Tengah bernama Karjan juga dilaporkan hilang. Disusul kemudian adanya kabar 8 warga Lampung Tengah juga menghilang dan diduga ikut Gavatar. Sementara di Lampung Utara 15 orang meninggalkan kampung halaman. Bahkan di Lampung Utara terdapat markas Gavatar yang kini kosong karena telah ditinggalkan oleh penghuninya. Jumlah orang hilang yang diduga ikut Gavatar kemungkinan akan terus bertambah. Haryadi Haka dan Andres Avandi melaporkan. Ya saudara, pemerintah Kota Bandar Lampung juga terus memantau gerakan kelompok Gavatar yang kini meresahkan masyarakat. Pemkot memastikan saat ini gerakan kelompok Gavatar tidak ada lagi di Kota Bandar Lampung. Pemkot Bandar Lampung bersama Polresta saat ini memantau gerakan kelompok Gavatar. Langkah ini untuk mencegah paham tersebut tidak masuk wilayah Kota Bandar Lampung. Gavatar atau Gerakan Fajar Nusantara dinilai merusak agama Islam dan meresahkan masyarakat. Kini, ormas tersebut menjadi sorotan publik, baik di daerah maupun tingkat nasional. Penjabat Wali Kota Sulpakar memastikan Kota Bandar Lampung bebas dari kelompok Gavatar. Dalam penyelidikan Polresta sepekan ini, tidak ditemukan adanya gerakan kelompok Gavatar di 20 kecamatan di Bandar Lampung. Kelompok Gavatar, kita sudah lakukan beberapa penelitian di Kota Bandar Lampung ini belum tampak dan mudah-mudahan tidak ada. Tapi saya selaku pimpinan daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, baik itu muslim maupun non-muslim, ini untuk hati-hati bila diajak berserikat, berkumpul yang sejenis aliran keagamaan atau sosial lainnya. Ini harus dipelajari secara cermat, pelajari secara betul-betul. Harapan kita, apa yang kita ikuti, apa yang kita anut itu benar-benar ini baik. Pemkot Bandar Lampung mengimbau masyarakat melapor jika melihat adanya indikasi kegiatan Gavatar. Sebab kelompok Gavatar menyimpang dan faham yang dikembangkan merusak agama Islam. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Menyikapi maraknya orang hilang yang diduga ikut Gavatar, Polres Lampung Timur melakukan identifikasi terhadap sejumlah organisasi. Namun, sejauh ini polisi belum menemukan Gavatar berkembang di Lampung Timur. Selain itu, di Lampung Timur belum ada laporan orang hilang. Selain memperketat objek vital pasca teror bom Jakarta pekan lalu, Polres Lampung Timur meningkatkan keamanan. Polisi mengidentifikasi organisasi berpaham radikal termasuk menelusuri Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar. Wakil Kepala Polres Lampung Timur, Komisaris Polisi Fidelis Timoranto memastikan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi Gavatar berkembang di Lampung. Pihak intelijen juga belum menerima laporan aktivitas Gavatar di wilayah ini. Selain itu, sejauh ini Polres Lampung Timur belum menerima laporan dari masyarakat yang kehilangan anggota keluarga. Meski keberadaan Gavatar pernah terdeteksi di Lampung Timur, aktivitas organisasi tersebut kini tak ada lagi. Kaitannya dengan organisasi Gavatar di wilayah hukum Polres Lampung Timur ini sampai dengan saat ini belum terdeteksi. Namun kegiatan itu pernah terdeteksi ada di Lampung Timur dan ini akan terus kita monitoring dari pihak intelijen. Sampai dengan hari ini, sementara ini tidak ada informasi yang aktivitas organisasi Gavatar di wilayah hukum Polres Lampung Timur. Kepolisian menghimbau masyarakat melapor jika mendapatkan adanya organisasi yang aktivitasnya mencurigakan. Langkah ini untuk mencegah secara dini berkembangnya organisasi berpaham menyimpang. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi lain di antaranya.
Polisi terus menggelar razia bahan peledak di jalan lintas Sumatera untuk menutup ruang gerak teroris. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Polisi Lampung Utara terus merazia kendaraan di jalur lintas tengah Sumatera. Petugas memeriksa bagasi setiap kendaraan yang melintas untuk mencari kemungkinan adanya bahan peledak. Razia ini untuk mengantisipasi aksi teror. Razia bahan peledak di jalan lintas tengah Sumatera Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara ini dilakukan Polres Lampung Utara. Petugas menghentikan kendaraan minibus dan mobil box yang akan melintas dari arah Palembang menuju Bakahuni dan sebaliknya. Polisi memeriksa bagasi kendaraan, bahkan tas bawaan pengemudi yang dicurigai membawa benda berbahaya juga digeledah. Perwira pemimpin razia Ibtu Elvis menyatakan razia ini untuk menutup ruang gerak teror yang akan melarikan diri ke arah Sumatera. Razia dilakukan sejak terjadi teror bom di Jakarta pekan lalu. Apakah razia ini ada kaitannya dengan antisipasi teror bom ini? Betul sekali, jadi untuk jajaran lalu lintas Polres Lampung Utara gencar melaksanakan razia khususnya di jalur lintas antisipasi teror bom yang terjadi yang lagi marak khususnya di wilayah ibu kota saat ini dikhawatirkan ikut merambah ke wilayah lain khususnya wilayah Sumatera, Lampung lebih khusus lagi. Meski tidak menemukan bahan peledak, razia mengamankan sejumlah kendaraan yang tidak dilengkapi surat. Razia berlangsung hanya 1 jam, namun operasi akan terus dilakukan sampai situasi keamanan kondusif. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Masih soal terorisme, Ketua Majelis Pertimbangan Partai DPP PAN Amin Rais menilai teror bom di kawasan Tamrin, Jakarta tidak terkait dengan politis atau pengalihan isu. Teror tersebut murni dilakukan putra bangsa yang salah jalan. Ketua Pertimbangan Partai DPP PAN Amin Rais bertandang ke SMA Kebangsaan Penengahan Lampung Selatan. Pada kunjungan ini Amin Rais mengapresiasi langkah cepat pemerintah memulihkan situasi pasca serangan teror di Jakarta pekan lalu. Serangan teror Jakarta merusak citra bangsa, khususnya iklim investasi. Karena itu langkah cepat pemerintah dalam memulihkan situasi layak dihargai. Tidak semudah seperti mengatasi masalah lain. Terus itu tidak bisa diduga kapan mereka melakukan aksinya, juga kemudian di mana, dan juga mungkin caranya dan lain-lain. Tetapi tetap saja kita harus waspada. Jadi kemarin sebuah pelajaran yang sangat penting, karena kalau sampai ada aksi teror lagi di ibu kota, mungkin akan menghancurkan citra Indonesia, sehingga kemungkinan itu para investor juga takut-takut datang ke sini. Sementara Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendukung rencana pemerintah merevisi Undang-Undang Terorisme, terutama soal aspek pencegahannya dan pemberian tanggung jawab kepada kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota. Baru rapat konsultasi dengan Presiden, Wakil Presiden, lembaga-lembaga negara. Tadi membahas apakah perlu revisi mengenai undang-undang teroris. Ternyata saya tadinya keberatan ya, tetapi setelah kita diskusi panjang, rupanya yang perlu revisi itu mengenai aspek pencegahannya. Oleh karena itu kita setuju. Selain berkunjung ke SMA Kebangsaan, Amin Rais menanam pohon dan bersilaturahmi dengan pengajian Rahmat Hidayat di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan. Mereka juga makan bersama di kediaman orang tua Bupati terpilih Zainuddin Hasan. Dari Lampung Selatan, Andres Avandi dan Arsadi Saputra melaporkan. Beralih ke topik lain, pemirsa, tim gabungan pemerintah Kota Metro memperingatkan PKL liar untuk tidak berjualan di trotoar sepanjang jalan protokol. Selain penertiban PKL, petugas juga menertibkan parkir liar di jalan protokol. Tim gabungan yang terdiri dari polisi Pamong Praja, Satuan Pengamanan Pasar, dan petugas dari Polres Metro menertibkan pedagang dan juru parkir di sepanjang Jalan Imam Bonjol Metro Rabu pagi tadi.
Untuk sementara, petugas baru sebatas memperingatkan mereka. Petugas memperingatkan pedagang dan juru parkir yang dianggap liar, mulai besok hengkang dan tidak lagi berdagang dan mengoperasikan parkir di zona terlarang tersebut. Petugas mengancam akan menindak tegas jika pedagang dan juru parkir tidak mengindahkan peringatan Pemkot Metro. Petugas menilai PKL dan parkir liar melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan Kota Metro. Maunya saya pengennya, ayo kita duduk bersama, turun ke lapangan, yang parkir ngurusin parkir, yang kebersihan saya ngurusin pedagang. Untuk hari ini kami melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan penertiban khusus untuk jalan protokol yang di Imam Bonjol. Karena ya seperti kita lihat ini sepanjang jalan ini terganggu betul dengan adanya pedagang kaki lima, adanya parkir, adanya becak, adanya sudah bangun yang tenda-tenda di trotoar segala macam, jadi sangat mengganggu ketentraman dan ketertiban. Rencananya, mulai besok, tim gabungan akan berjaga di lokasi sepanjang trotoar jalan protokol untuk menertibkan pedagang dan juru parkir yang membandel. Dari Metro, Abdul Wahab melaporkan. Di Bandar Lampung, pedagang Pasar Tugu berangsur-angsur hengkang dari tempat berdagang di basement. Pedagang di lokasi tersebut hampir kosong. Untuk mengetahui penyebab perginya pedagang, penjabat Wali Kota Sulpakar meninjau pasar tersebut. Renovasi dan penataan Pasar Tugu Bandar Lampung tidak sesuai harapan pemerintah. Pedagang bukannya bertambah ramai, sebaliknya pasar menjadi sepi. Satu persatu pedagang yang menempati basement hengkang karena gulung tikar. Kondisi ini membuat Pemkot Bandar Lampung prihatin. Penjabat Wali Kota Sulpakar berupaya mengembalikan pedagang. Ia berjanji akan menambah fasilitas blower, WC, kamar mandi, dan bak sampah. Pemkot juga akan membersihkan PKL yang berada di depan Pasar Tugu. Keberadaan PKL dituding menjadi penyebab pembeli enggan masuk ke dalam pasar. Nah, kita juga mengharapkan kepada pengembang untuk menyiapkan beberapa heksos lagi yang bawah. Nah, ini setelah dipenuhi ini, juga semua pedagang yang ada di depan, di sisi kiri pasar ini, kemudian ada sisi kanan pasar ini, kita akan arahkan ke bawah. Sehingga para pembeli fokus tersentral di bawah. Nah, jadi ada keadilan antara pedagang. Pedagang Pasar Tugu menyatakan para pedagang hengkang karena fasilitas pasar tidak memadai. Selain itu, pasar sepi pembeli karena kondisi pasar yang kumuh dan akibat PKL yang masih berjualan di depan pasar. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami akan mengajak Anda menyaksikan bagaimana perajin di Natar menyulap mancung kelapa menjadi aneka hiasan rumah dan cantik. Ikuti liputannya sesaat lagi. Pemirsa, hiasan untuk interior rumah merupakan hal penting agar rumah terlihat indah. Salah satunya adalah hiasan rumah dari kulit bunga kelapa atau mancung. Siapa sangka kulit bunga kelapa dapat diubah menjadi berbagai hiasan seperti vas hingga tempat lilin. Ya pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verlisi Andini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sangka wadah lilin yang cantik ini berasal dari kulit bunga kelapa atau biasa disebut mancung. Mancung yang biasanya dibuang, ternyata jika diolah dengan tepat dapat menjadi barang kerajinan yang bernilai tinggi. Salah satu perajin yang memanfaatkan mancung adalah Jarot. Warga Lampung Selatan ini dapat membuat berbagai kerajinan yang berbahan baku kulit bunga kelapa. Melalui tangannya, mancung ini dibentuk menjadi hiasan lampu, tempat lilin, hingga vas bunga. Cara membuat kerajinan dari pelepah bunga kelapa ini cukup mudah. Pertama, mancung dibersihkan dengan amplas.
Setelah bersih kemudian mancung dipotong sesuai pola yang diinginkan. Pola tersebut direkatkan sehingga terbentuk hiasan yang diinginkan. Meski terkesan mudah, perajin harus berhati-hati karena mancung mudah pecah. Meski kerajinan ini banyak diminati hingga ke luar negeri, namun perajin kesulitan untuk memenuhi permintaan. Bahkan pembuatan kerajinan ini hanyalah kegiatan sampingan. Kalau kendala yang jelas karena kalau bahan itu banyak melimpah di sini ya, itu jelas pemasaran karena di sini belum bisa untuk mayoritas konsumeris tentang kesenian kerajinan seperti ini tuh masih terlalu minim, beda dengan kota-kota besar seperti mungkin di Jawa, barometer Jogja sama Bali itu udah sangat ini. Jadi ya kita sementara ini kendalanya ya pemasaran itu, marketing kita yang masih belum bisa kita untuk gantungan benar-benar saya bisa hidup dengan ini sementara ini karena hobi dan sambilan. Siapa tahu kita juga mengacu benar-benar kita mau maju dengan ini gitu. Selama ini promosi kerajinan dari pelepah bunga kelapa ini masih mengandalkan dari mulut ke mulut. Namun banyak pemesanan yang tidak dapat Jarod penuhi karena terkendala modal. Kita berharap dari pemerintah ini mau benar-benar totalitas dalam mengangkat pengrajin. Tentunya yang masih beranjak atau baru gitu loh, baru mulai berangkat. Karena mereka modal itu mudah benar-benar sendiri, juga pembuangan walaupun keluar biaya ini sedikit-sedikit, tapi karena proses itu belum numpuk, belum bisa kita langsung jual berpartai besar. Ya di situ kendalanya modal, kalau marketingnya terlalu lambat ya modal kita yang terlalu besar masih numpuk di situ, kendala kita seperti itu. Meski terkendala modal, Jarod tetap menekuni usahanya membuat kerajinan dari pelepah bunga kelapa. Jika Anda tertarik ingin membelinya, silahkan berkunjung ke kediaman Jarod di Desa Tanjung Rejo 2, Natar, Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Andres Avandi, MNC Media melaporkan.